Maaf saja, banyak oknum direksi BUMN juga seolah-olah takut, padahal juga maling. Oh, memang ada niat. Memang ada menserianya, balik ke menseria. Itulah tadi ya gaya-gaya komunikasi pejabat zaman now judul kita. Kalau begitu guru besar komunikasi UNR ini, Prof. Henry harus menjawab sebenarnya apa sih Prof yang susah dalam gaya komunikasi di tengah masyarakat saat ini? Ya, pertama ini saya buka ya, biar agak kelihatan. Pertama memang di era sekarang ini adalah era yang belum pernah dirasakan atau terjadi sebelumnya, yaitu di mana ada 170 juta manusia Indonesia, di Indonesia aja ya, kalau di dunia 4,3 miliar, itu yang aktif di media sosial. Dan mereka bisa menjadi tadi seperti yang disampaikan oleh Pak JK, itu bisa menjadi wartawan, bisa menjadi pengamat, komentator, termasuk provokator dan sebagainya. Itu ada di mana saja. Sehingga seorang tokoh harus siap untuk dia sekali-sekali dia akan diperhatikan, diviralkan. Nah repotnya yang biasanya diviralkan tuh hanya secuil dari sebuah konteks, potongan-potongan. Tadi kita lihat apa yang dinilai oleh Mas Henry pun potongan sebenarnya. Potongannya Bu Risma sedang mungut batu, potongannya Ahok sedang marah-marah, potongan-potongan semua. Tapi konteksnya apa, itu kadangkala kita melupakan itu. Nah potongan-potongan yang diberi makna oleh orang itu ya tergantung pemberi makna. Words don't mean but people means. Kata-kata itu tidak punya arti. Yang beri arti adalah orang. Orang yang memviralkan, nambahin teks misalnya begitu. Kita semua. Bahkan action don't mean but people means. Tindakan juga punya makna. Yang memberi makna adalah orang-orang tadi. Nah kalau dia sudah tidak begitu suka memotong, ya sudah. Itu akan menjadi punya makna yang sesuai dengan siapa yang memotong. Dalam kasus Risma, Prof. Henry, kan ada 2 kejadian ketika hadir di Hari Disabilitas. Itu bukan hanya potongan, tapi ada video komplit panjangnya yang dianggap juga keliru oleh netizen. Kalau memang sebagai manusia, saya lihat ya Bu Risma, kebetulan saya orang Surabaya, dari Erlangga kan. Saya tahu persis bagaimana Bu Risma, saya kenal dia sebelum jadi wali kota. Memang orangnya memang ekspresif, sangat ekspresif gitu ya. Sangat ekspresif, kemudian tapi dia sebagai orang Surabaya, dia memang bertindak seperti seorang ibu yang kadangkala menghadapi anak-anaknya gitu ya. Ekspresinya itu seperti seorang ibu begitu. Tapi konteks seperti itu kan hilang. Dalam konteks sekarang sebagai menteri sosial itu seringkali hilang. Konteks itu, makanya lalu ya dia jadi kontroversi. Bu Risma diam saja itu sudah kontroversi kok, apalagi bertindak. Nah ini yang kadangkala kita memang harus hati-hati ya. Di era sekarang ini siapapun kalau udah jadi tokoh, dia akan disorot oleh 170 juta netizen. Dan netizen ini bisa jadi wartawan, bisa jadi apapun. Makanya ya perilaku kita menjadi harus hati-hati. Saya yang bukan tokoh aja, tweet-tweet saya sering juga diberitakan, dipotong, diberi makna sendiri. Prof. Henry tokoh, Prof. Henry bukan dicatat demokrasi. Apalagi kalau seorang menteri, seorang presiden gitu ya. Dan ini konsekuensi dari perkembangan teknologi digital. Dan memang ya kita juga senang juga lihat, beritanya menarik. Apalagi kemudian setelah diviralkan, di megafon oleh media-media besar seperti TV One. Itu kan menjadi besar karena juga setelah viral masuk ke TV-TV konvensional. Nah itulah yang terjadi sekarang. Tapi narasi-narasinya banyak negatifnya. Jadi apa yang sebenarnya perlu diperbaiki oleh para pejabat ini? Atau justru nggak usah diperbaiki sebenarnya? Pertama, ini gini, tahun 2007 ada seorang ilmuwan sosial komunikasi namanya Daniel Salove itu nulis The Future of Reputation. Dia bilang bahwa di era internet bebas, di mana orang aktif di dunia internet, maka reputasi para tokoh itu akan hilang, akan jatuh. Kenapa? Akan diserang dari sisi privacy, diserang dengan rumor, dipotong-potong konten-kontennya, itu hal yang sudah diprediksi. Nah, sekarang justru kita yang masyarakat biasa itu harus bisa melihat bahwa tokoh mana sih sekarang yang utuh reputasinya. Bang Faldo, ini istana tidak memberi masukan kepada tokoh-tokoh yang dianggap kontroversial ini. Mau ulama, mau kiai, mau siapapun, sekarang dirusak reputasinya. Tapi kan reputasi bisa hancur kalau salah ngomong di media digital. Nah, makanya harus hati-hati. Nah, betul. Ini tidak ngomong saja bisa dirusak, apalagi ngomong banyak. Itu bisa di framing, bisa di pretelin, bisa dipotong teksnya misalnya lalu kehilangan dengan konteks.
Itu yang sering kali terjadi. Bang Faldo. Ya, makasih. Pertama kita mau mengucapkan berduka ya untuk saudara-saudari kita di Semeru. Pemerintah memastikan bahwa tim yang akan bekerja adalah tim terbaik yang terlatih untuk menangani bencana ini. Dan kita kalau berbicara gaya komunikasi kan itu sesuatu yang gampang dilihat oleh publik. Apalagi kalau kita mau berbicara soal transparan lah. Transparan kan maunya transparan kita gitu. Soal pemimpin, tokoh bicara apa yang dia rasakan, yang dia pikirkan, bahkan yang dia lakukan, ya dalam derajat tertentu kami kira silahkan saja. Tapi yang perlu kita lihat, jika ini menjadi sebuah diskusi ya, apakah ada niatan untuk kejahatan, penyerangan, penghinaan? Ya mensreanya kita lihatlah, kalau kita berbicara Bu Risma contoh, mungkin di ruangan ini, salah satu orang yang bisa melebihi Bu Risma untuk bekerja untuk publik lebih banyak dan untuk difabel mungkin nggak ada gitu loh. Karena dia udah bekerja untuk itu dari lama. Kita lihat niatnya seorang menteri sosial, apakah punya niat untuk menyakiti. Karena kan dia berbicara tentang keyakinannya soal mensyukuri apa yang Tuhan dan Allah berikan. Jadi kami kira kita perlu lihat niatnya itu apa. Kalau tidak ada niat jahat ya nggak apa-apa. Kecuali udah masuk ranah personal, ini kan udah susah kita. Atau mungkin seperti ini yang sedang dilihat oleh masyarakat di tayangan berikut ini, sedang marah-marah pada saat rapat, menyerang juga sisi personal. Ini yang kemudian kemarin menjadi pro dan juga kontra, Bang Faldo. Iya, jadi kalau seandainya udah masuk ke personal ini kan bisa merembet kemana-mana Mbak, Mas. Jadi memang kalau nggak suka secara personal sama Bu Risma ya menurut saya ngaku aja gitu. Karena kan Bu Risma, Pak Ahok, dan hari ini kita melihat Pak Dudung. Ini kan terkenal orang yang sangat spontan ya. Sangat spontan, instinktif gitu. Dia kelihatan zit gitu loh. Orangnya kan memang begitu. Tapi kenapa di circle terdekatnya tidak ada yang mengingatkan? Ya, lagi-lagi kan apabila kita berbicara soal salah gitu ya. Salah, mungkin bisa aja salah. Tapi bisa jadi juga nggak apa-apa kan. Iya nggak sih? Jadi lagi-lagi kalau kita lihat ya niatnya apa gitu. Apakah dia berniat untuk, mohon maaf ya pengetahuan Bu Risma mungkin soal apa yang dipahami oleh orang-orang yang humanis, difabilitas, disable, isunya lagi rise gitu. Mungkin ya bisa jadi nggak juga sama gitu. Kita pakai alat ukur yang tidak sama. Jadi kalau menurut kami ya kalau bicara soal Pak Ahok, ya Pak Ahok tuh komisaris yang mengontrol, ya kan? Dan bentuk pengontrolannya begitu. Ya komisaris ngelihat ada begini-begini, itu kan kerja komisaris. Ya kan? Komisaris mengontrol jalannya perusahaan. Jadi ya kalau seandainya ada yang marah, ya kami kira wajar dan terganggu. Dan Pak Erik juga udah ngasih statement mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Ahok. Nah Pak Jenderal Dudung mungkin nih, kami kira sih kita bukan di posisi memberi tafsiran teologis untuk keyakinan seseorang ya. Ya jadi tafsiran teologis ini macam-macam dan negara tugasnya adalah menjamin keadilan. Sekali lagi saya tegaskan, tugas negara adalah menjamin keadilan tercipta. Itu tugas kita. Jadi kalau untuk memberikan tafsiran teologis soal Tuhan bukan orang Arab, ya memang enggak gitu. Terus juga tentang agama dan sebagainya. Ya jadikan itu urusan kita, sesama civil society, masyarakat. Tapi kalau nggak demen, negara juga menyiapkan mekanismenya nih. Ya kan? Ya bisa ke aparat terkait, tapi kalau minta tolong dong dicopot, ya kan TNI juga punya mekanisme. Kita kan bernegara loh ini ya, kecuali kita nggak bernegara, semuanya kan ada mekanisme dalam bernegara. Jadi kami kira terakhir ya, komentar terhadap Pak Dr. Hensat, mantep analisis lokasi syuting Bu Rismanya ya. Jadi kan bisa di mana aja Bang. Tapi anyway menurut saya sih ini merupakan sesuatu yang lagi-lagi kita lihat, memang komunikasi itu paling gampang dilihat, kita pengennya transparan, untuk Bu Risma kita cek aja niatnya, Pak Ahok juga di komisaris mengontrol, untuk Pak Dudung negara tidak di posisi untuk menafsirkan teologi seseorang, tapi menjamin adanya keadilan untuk semua masyarakat Indonesia. Komentar kalau berkaitan dengan agama, karena pernyataan Jenderal Dudung juga ada sangkut pautnya dengan kalau kita gambarkan bahwa Tuhan itu bukan orang Arab, itu kan kalimat sensitif yang ini bagi dilontarkan. kami. Baik, sebelum masuk itu,
ketika seorang sudah menjadi seorang pejabat publik, maka melekat kepadanya 3 hal. Yang pertama manajemen data, manajemen birokrasi, dan manajemen komunikasi. Nah, masalah komunikasi ini bukan hal yang sepele, apalagi di era sekarang masyarakat mungkin sedang sulit, terdampak pandemi dan sebagainya. Ketika ada omongan-omongan yang sedikit meleset ya, yang menyinggung rasa sensitivitas publik, itu akan cepat booming. Apalagi tadi kata Prof. Henry ya, 170 netizen akan siap menyorot. Nah, spesial untuk pernyataan Pak Jenderal ya. Tadi Mas Paldo sudah sedikit menyinggung Tuhan itu bukan orang Arab. Yang pertama dari kata menganalogikan Tuhan dengan orang saja sudah salah gitu. Lalu harus membawa kata-kata Arab, ini kan sudah sungguh nggak elok buat persatuan. Kesannya tuh Arab menjadi diskriminatif gitu. Harusnya kan dengan bahasa yang lebih sederhana saja. Berdoa bisa dengan bahasa apa saja, karena Tuhan kita maha mengerti kan cukup. Tidak perlu dengan melabeli Tuhan itu bukan orang Arab. Lalu statement yang kedua, jangan terlalu dalam mempelajari agama begitu ya, walaupun diklarifikasi katanya tanpa guru. Tapi kan sebelumnya memang nggak ada kata-kata itu ya. Itu kan membuat publik menjadi terpancing untuk mengomentari, karena ini isu yang sangat sensitif dikeluarkan oleh seorang kasat yang memang tupoksinya bukan itu, yang bukan bidangnya juga. Jadi banyak hal yang offset kalau kata netizen gitu ya. Ini yang harus dikurangi oleh para pejabat publik, jangan sampai banyak statementnya yang menyinggung perasaan publik ya. Walaupun memang kita nggak bisa mencegah orang untuk berasa, untuk berpendapat beropini ya, nggak bisa ya. Tapi minimal dikurangi lah. Apalagi di era yang seperti ini. Atau begitu. Kalau misalnya kita bertabayun, kan ini mungkin Jenderal Dudung ingin mencitrakan diri sebagai sisi yang toleran begitu misalnya. Ya, kita nggak tahu apa perasaan beliau ya. Tapi kalau memang mau toleran, justru menurut saya jangan pakai bahasa Arab itu, ya jangan pakai kata-kata Arab itu. Ya kesannya menjadi ada sedikit narasi kebencian terhadap orang Arab. Walaupun Ustaz kita Hilmi, dampaknya apa yang paling fatal kepada umat? Sesaat lagi dijawab Ustaz Hilmi. Kita harus jeda dulu hanya di catatan demokrasi pemirsa.